Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di subtema sebelumnya, subtema kita yang pertama, kita telah belajar tentang tumbuhan sahabatku. Di subtema kita yang kedua, kita akan belajar tentang hewan sahabatku. Teman-teman punya hewan peliharaan? Ya, tentu kita menganggap hewan itu sebagai sahabat kita. Karena saking dekatnya kita, saking sayangnya kita kepada dia, maka kita menganggap dia sebagai sahabat. Apakah cuman hewan peliharaan saja yang dijadikan sahabat? Ya, apakah teman-teman adalah orang yang sangat penyayang terhadap hewan? Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita memang harus menyayangi hewan. Bagaimana hewan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dengan perlakuan kita gitu. Kita tadabbur dulu ya di surah Al-An'am ayat 142. Bismillah. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Coba teman-teman perhatikan, di situ Allah sudah sebutkan beberapa hewan itu dijadikan pengangkut beban. Untuk hewan pengangkut beban, contohnya seperti gajah, kemudian kerbau, kuda, onta itu ya. Kemudian yang untuk disembelih itu seperti ayam, kambing, sapi, tentu hewan yang halal untuk dikonsumsi. Nah, kita memperlakukan hewan ini harus dengan baik, seperti yang Rasulullah ajarkan gitu ya. Bagaimana Rasulullah ketika menyembelih hewan pun itu tidak boleh dengan pisau yang tumpul gitu ya. Jadi harus dengan pisau yang tajam supaya tidak terlalu menyakiti. Kemudian tidak boleh misalnya mau disembelih tapi dipukul-pukul dulu. Kalau sudah lemas baru nanti dibunuh gitu. Tidak boleh juga ya, sudah ada anjurannya. Tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Makanlah rezeki yang diberikan kepadamu, yang halal, yang baik gitu ya. Kemudian kita akan belajar tentang hewan. Nah, di negara-negara di Asia sendiri itu Allah anugerahi dengan berbagai macam sumber daya alam termasuk hewan. Masing-masing negara punya cara tersendiri dalam memperlakukan dan memanfaatkan hewan. Jadi bisa jadi Indonesia dengan Myanmar itu memperlakukan satu hewan dengan cara yang berbeda. Nah, itu timbul karena adanya perbedaan budaya dan kebiasaan di masyarakat kita. Kalau di Indonesia mungkin melihat suatu hewan hanya sebagai hewan konsumsi, bisa jadi di negara Asia lain itu sebagai hewan yang dilindungi ya. Nah, yang pertama contohnya adalah gajah putih. Nah, ini kita akan melihat beberapa contohnya. Gajah putih itu kalau di Myanmar, Kamboja, dan Thailand itu dianggap sebagai hewan yang suci gitu ya. Jadi bahkan pemiliknya pun harus mengeluarkan budget atau anggaran dana yang cukup besar untuk memelihara hewan ini karena memang pemeliharaan dan makanannya tidak murah. Kemudian yang kedua contohnya adalah ikan. Nah, kalau memang ikan ini di sebagian besar negara bahkan hampir seluruh dunia itu memanfaatkannya sebagai bahan konsumsi atau bahan makanan. Di Indonesia sendiri kita memiliki potensi perairan atau luas perairan kita yang lebih besar daripada daratannya, sehingga banyak ikan-ikan yang tersebar di seluruh perairannya. Bahkan beberapa negara lain itu harus impor dari Indonesia untuk mengkonsumsi hewan tersebut, ikan tersebut. Nah, contohnya misalnya tuna. Jadi tuna itu banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan daerah-daerah Eropa. Karena memang setiap hewan, setiap ikan itu kan memiliki kecocokan tersendiri dengan iklim di sekitarnya. Jadi kalau iklimnya tidak cocok maka tidak bisa tumbuh dan berkembang di situ. Yang ketiga, burung. Ini adalah burung cendrawasih yang ada di daerah timur Indonesia ya, seperti Irian Jaya gitu. Jadi burung cendrawasih ini adalah salah satu burung yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi tidak sembarang orang bisa memelihara, menangkap burung cendrawasih ini. Karena jumlahnya yang sudah semakin lama semakin sedikit, dia dilindungi oleh negara, tidak lagi dijual belikan secara bebas. Mungkin beberapa pihak atau lembaga yang boleh memelihara seperti contohnya kebun binatang, karena
tujuannya adalah untuk edukasi atau pendidikan, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita memperlakukan hewan? Nah, tentu kita memperlakukan hewan seperti yang dicontohkan Rasulullah, harus penuh kasih sayang, tidak boleh semena-mena, memberi makan dengan baik, memberikan tempat yang layak, membersihkannya, dan sebagainya ya. Nah, sekarang coba perhatikan hewan-hewan berikut ini. Kemudian coba deh dikelompokkan. Mana yang menurut kalian masih satu kelompok? Ya. Jadi, dalam ilmu pengetahuan kita biasa menemukan pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan sendiri itu punya banyak dasar, punya banyak cara-cara. Ada yang dikelompokkan dengan cara berkembang biaknya, ada pula dengan melihat anatomi atau struktur tubuhnya, macam-macam. Tapi untuk kita di sekolah dasar, kita mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, untuk itu kita perlu belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan, sekarang kita akan berbicara tentang perkembangbiakan hewan. Nah, secara garis besar, perkembangbiakan hewan ini dibagi 3. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Jadi ovipar ini adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah katak, bebek, penguin, ayam juga ya. Kemudian burung, ya banyak masih macam-macamnya. Kemudian yang kedua, vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti manusia, tapi manusia bukan termasuk dalam kelompok hewan. Untuk hewan-hewan yang melahirkan, ini contohnya adalah kucing, kambing, dan monyet. Masih banyak lagi ya yang lain contohnya. Selanjutnya adalah ovovivipar. Ini sedikit unik. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Nah, jadi ovovivipar itu beberapa contoh di antaranya adalah yang pertama ada platypus, pari, hiu, kuda laut, bunglon, kemudian dan kadal, gitu ya. Jadi seperti misalnya contoh kuda laut. Jadi telur itu akan disimpan, kemudian nanti dia akan keluar berupa bayi-bayi kuda laut gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa searching atau cari informasi bagaimana hewan-hewan ini berkembang biak ya, supaya kita punya tambah pengetahuan lagi gitu, kita punya wawasan baru. Nah, sampai di sini untuk perkembangbiakan hewan. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.